Jadi contohnya itu kalau punya masalah dipikir aja gitu. Mikir, jadi ahli fikir. Maka itulah sesungguhnya orang yang akan terbebani. Tapi kalau kolbu yang menerima persoalan, lain lagi. Semuanya dia yakin bahwa ini hujan ini adalah dari Allah. Maka semuanya dikembalikan kepada Allah. Nah, kemudian minta pertolongan kepada Allah. Nah. Perkenalkan Abah, saya Dwiningsih Handayani, itu rekannya Ibu Endang dari Bantul, Yogyakarta. Alhamdulillah, jauh banget ya. Iya, alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Abah. Ya. Ada hal-hal yang perlu saya tanyakan Abah, ini kaitannya dengan istilahnya naik turunnya iman, terutama diri saya sendiri. Bagaimana caranya agar keimanan kita itu tetap istilahnya ya tidak terjadi naik turun. Ya. Seperti itu saja dulu pertanyaan saya, Abah. Terima kasih. Ya, baik Bu Dwiningsih. Sebetulnya naik turun masih bagus itu. Yang justru tidak bagus itu kalau keluar. Betul. Gitu. Sebetulnya secara sederhana tadi yaitu di prakteknya itu adalah pikiran sama akal. Nah, akal itu adanya di dalam kolbu. Pikiran itu tanpa mengikut sertakan Allah. Jadi contohnya itu kalau punya masalah dipikir aja gitu. Mikir, jadi ahli fikir. Maka itulah sesungguhnya orang yang akan terbebani. Tapi kalau kolbu yang menerima persoalan, lain lagi. Semuanya dia yakin bahwa ini hujan ini adalah dari Allah. Maka semuanya dikembalikan kepada Allah. Nah, kemudian minta pertolongan kepada Allah. Nah, maka itu yang dimaksudkan dengan jadi yang pertama adalah ketika menghadapi satu musibah itu, maka yakinilah bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus menerima dengan senang hati. Ya, katakanlah kita menerima dari Allah berupa ketidaknyamanan atau katakanlah penderitaan sekalipun. Maka sikap kita bahwa penderitaan yang kita rasakan itu sesungguhnya adalah pemberian Allah. Dan ketika kita meyakini bahwa itu adalah pemberian Allah, ya sudah, kita terima dengan senang hati. Karena yang memberikan itu adalah zat yang kita cintai. Nah, untuk selanjutnya, ketidaknyamanan ini kita mohon kepada Allah supaya diberikan kekuatan, Allah berikan jalan keluar. Nah, ketika memohon jalan keluar, minta kekuatan, maka disitulah sesungguhnya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diingat itu bukan ketidaknyamanannya. Yang kita ingat itu adalah Allahnya. Kita memohon pertolongannya kepada Allah. Nah, ya apa yang diceritakan Bendang tadi itu cukup bagus. Kalau dulu mikir aja itu. Nah sekarang dengan ilmu Al-Quran tidak seperti itu. Bahwa itu kita terima dengan senang hati itu dari Allah, nggak usah dipikir. Maka yang dipikir adalah Allah saja dengan cara berzikir tadi. Ketidaknyamannya nggak usah dipikir. Nanti Allah sendiri yang akan menghilangkan itu. Maka di situ memperbanyak zikrullah, mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Nah, mengingat Allah ini, berzikir ini bisa dengan subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, la ilaha illallah, tidak Tuhan kecuali Allah. Maka itu betul-betul kita resapi di dalam jiwa kita itu.
Dan pada saat kita melakukan zikir itu, kita harus benar-benar khusyuk kepada Allah. Merasakan kita sedang berhadap-hadapan dengan Allah. Jadi jangan pula misalnya kita lisan berzikir Allahu Akbar, pikiran kemana-mana. Nah itu tidak akan memberikan dampak apa-apa sama sekali. Karena sesungguhnya zikir itu dialog dengan Allah, kemudian Allah menjawab. Cara Allah menjawab itu dengan mengirimkan cahaya. Cahaya itu masuk ke dalam jiwa kita yang ada di dalam kolbu. Maka jiwa kita yang ada di kolbu itu merasakan suatu ketenangan. Sehingga persoalan itu nggak kunjung selesai. Ya, karena sesungguhnya zikir kita itu Allah nggak dengar. Ya, karena nggak tertuju kepada Allah. Zikirnya cuma lisan saja. Nah, sehingga dengan demikian zikir itu penuh dengan perasaan, dihayati. Maka zikir tadi bukan hanya zikirnya apa pagi petang, misalnya habis sholat 5 waktu, enggak. Nah, dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Artinya terus-menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa yang dipertanyakan oleh Bu Dwi Ningsih tadi tidak naik turun. Nah, usahakan itu istiqomah gitu. Terus-menerus gitu. Betul. Nah, Ya. maka nanti yang akan menjadi ukuran itu perasaan nyaman, tenang, dan perasaan gelisah. Ada 2 di situ perasaan. Ya, tenang, ya, tentram, ada keteguhan. Ya, perasaan yang satu lagi ada kegalauan, ya, kegelisahan, ketakutan. Nah, 2 perasaan ini itulah sesungguhnya akibat. Penyebabnya apa? Ketenangan itu karena banyaknya kita zikir yang dilakukan oleh kolbu tadi. Kegelisahan dirasakan karena banyak pikiran yang ada di kepala ini yang dilakukan oleh manusia. Gitu. Baik, berarti ini kaitannya bukan masalah berapa jumlah kita zikir ya, Abah ya. Ya. Jadi kualitas zikir, bukan kuantitasnya. Bukan kuantitasnya. Ya. Nah, so kalau kuantitas itu tidak akan memberikan dampak kepada jiwa itu. Ya. Jadi kualitas itulah yang membuat jiwa itu tenang, nyaman. Ya. Jadi semuanya itu kita serahkan kepada Allah, merasa bahwa memang kita ini hidup ini betul-betul kita ini diatur oleh Allah, merasa bahwa kita ini diatur oleh Allah. Jadi semuanya itu serahkan kepada Allah. Allah yang lebih tahu. Ya. Jadi yang baik, yang buruk, ya, yang apa yang kita minta itu kita kayaknya sudah ini baik. Nah, kita nggak tahu apa yang kita minta itu baik atau tidak. Nah, yang tahu baik itu adalah buruk. Yang tahu baik dan buruk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya sudah kita serahkan saja kepada Allah. Kemudian kita dekatkan saja diri kepada Allah karena Allah yang tahu yang mana yang terbaik buat kita. Jadi begitu kira-kira Ibu Dwi. Wallahu a'lam. Baik.